Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa bikin video react kembali. Ada satu video yang menarik ya buat kita lihat bareng-bareng. Video dari channel Indonesia ya teman-teman. Ada sebuah video dengan judulnya Malaysia panik iri sama Indonesia. Oke, kira-kira judul sama pembahasannya relevan nggak dan seperti apa pembahasannya? Kita akan coba lihat bareng-bareng. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like juga subscribe. Oke, langsung aja. Seperti apa videonya? Malaysia panik iri sama Indonesia. Kita lihat videonya. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Katanya pendidikan Malaysia lebih maju daripada Indonesia nih, tapi kok iri dengan sistem pendidikan di Indonesia? Jadi begini bro, sebelumnya spoiler dulu ya. Video ini dibuat bukan untuk mengadu domba antar bangsa, namun video ini dibuat justru sebaliknya untuk mendidik khususnya masyarakat Indonesia supaya lebih paham dan bersyukur dengan kondisi di Indonesia saat ini. Tolak ukur kesuksesan suatu pembelajaran atau sistem pendidikan yaitu membentuk karakter. Karena jika seorang individu mempunyai karakter yang kuat, maka dia dengan sendirinya mudah mempelajari hal-hal baru di sekitarnya. Dalam konteks ini, sebuah karakter yang dibangun oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia tentu selaras dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, seperti religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, semangat kebangsaan, dan tentu cinta tanah air. Sejauh ini, sistem pendidikan di Indonesia sudah berhasil menciptakan individu yang memiliki poin-poin yang saya sebutkan tadi. Dan ini merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Dimanapun kita masyarakat Indonesia berada bahkan di luar negeri sekalipun, sangat mudah membedakan karakter warga asli Indonesia dengan warga negara asing. Bahkan meski memiliki atau mempunyai wajah yang hampir sama sesama Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Namun karakter bangsa kita itu sangat mudah dikenali bro. Yang lebih lucu lagi nih, sistem pendidikan di Indonesia bukan hanya berhasil membentuk karakter bangsa bagi warga negara asli pribumi. Maaf, ini bukan rasis ya. Kalau ada salah kalimat atau salah kata, saya minta maaf nih sebelumnya. Keberhasilan sistem pendidikan ini juga berhasil membentuk karakter bagi warga keturunan seperti saudara-saudara kita yang beretnik Tionghoa. Kita sangat mudah membedakan etnis Tionghoa yang berasal dari Indonesia dan negara lain. Salah satu yang paling mencolok adalah bahasanya. Yeah, I feel so happy because I cannot believe if I can get 6 title in this year. This year is really amazing year for me. We prepare for Dubai. We have 3 weeks, so we always try our best. Mengutip dari primagama.co.id pada tahun 2021, sistem pendidikan di Malaysia menempati keurutan ke-39 sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik secara global, sedangkan Indonesia jauh di bawah bro, menempati urutan ke-55. Skor ini dinilai dari skor kemampuan pendidikan membaca di Indonesia pada program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Namun, setuju atau enggak fakta membuktikan di lapangan, data tersebut sebenarnya justru tidak mencerminkan kondisi realita di lapangan bro. Bila kita melihat hasil karya dari penelitian kampus-kampus di Indonesia, seperti Universitas Pertamina yang berhasil menciptakan baterai mobil listrik berbasis sodium dan aluminium, Institut Teknologi Surabaya yang berhasil menciptakan beberapa produk seperti motor gesit, tram, dan ekskavator yang saat ini sebagian sudah diproduksi. Contoh lain seperti Institut Pertanian Bogor, bahkan berhasil menciptakan green fashion dari limbah sawit seperti helm proyek dari kelapa sawit, helm anti peluru, dan rompi anti peluru dari produk turunan sawit. Sedangkan di bidang digital, berhasil menciptakan aplikasi penerjemah tangisan bayi. Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Malaysia, mohon maaf nih ya, mungkin ada teman-teman yang berasal dari Malaysia menonton video ini, sekali lagi mohon dikoreksi bro kalau ada yang salah. Saat ini, mereka masih berkutat pada national and character building.
di mana jati diri bangsa saja masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sistem pendidikan mereka hingga saat ini menjadi persoalan. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang sudah selesai bahkan semenjak Indonesia sebelum merdeka ya, alias 77 tahun yang lalu bro. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan selepas itu. Kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tuan. Dia masuk kota, masuk Utah, itu tak tahu cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak tuan-tuan. Saya nak sebutkan. Interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Xinjiu, utusan ni berita harian keluar 1 hari je, pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu, media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Kalau akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina ke rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni tu. Saya sebut kenapa saya sebut Cina sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara kita. Saya kena tekan itu. Sebab dia ada hampir 25%, ya. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ni. Ceritalah nak mendaulat bahasa Melayu 65 tahun lagi, kita akan gagal. Tuan-tuan, walaupun sekolah vernacular ini di bawah kerajaan, dia gaji yang diberikan, berapa bilion diperuntukkan, tetapi mereka setiap arahan kerajaan jarang dipatuhi. Ya, akhirnya kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka. Bagaimana kita nak bina negara kalau warganya tidak patuh kepada agenda sebesar ini? Kementerian Pendidikan minta tambah bahasa Melayu supaya daripada 180 minit jadi tambah lagi supaya jadi lebih, kita pergi jauh sikit daripada 360 minit seminggu dan sebagainya. Tak boleh, dia akan ditentang secara besar-besaran. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya, akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Jadi sebenarnya Oke teman-teman ya, ternyata satu bahasan dalam video ini adalah suatu perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia. Memang sih teman-teman ya, kalaupun kita akui ya bahwasanya sistem pendidikan Malaysia dan Indonesia itu lebih tinggi peringkatnya di atas Indonesia ya, sistem pendidikan di Malaysia. Tapi walaupun demikian teman-teman ya, di Malaysia dalam dunia pendidikannya juga masih menghadapi satu permasalahan terutama berkenaan dengan bahasa Melayu ya. Bagaimana bahasa Melayu itu tidak semua bisa digunakan oleh warganya, dan yang terpenting bahwasanya dimanapun sistem pendidikan di sebuah negara, dialah yang membentuk karakter negara dan menjadikan bisa menciptakan satu jati diri negara. Seperti Indonesia, sistem pendidikannya semua menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa menciptakan karakter Indonesia dan bisa menemukan jati diri, berbeda dengan ketika kita berbicara tentang
sistem pendidikan di Malaysia, karena di Malaysia juga ada namanya vernakuler ya, di mana di situ ada satu sekolahan, misalkan sekolahan dengan berbahasa Cina dan sangat minim banget untuk bisa mempelajari bahasa Melayu ya, khususnya ini sekolah orang-orang Cina ya, dan hasilnya pun sangat miris ketika lulusan di sekolah-sekolah seperti itu dia minim sekali untuk bisa berbahasa Melayu, justru lebih dominan untuk bisa berbahasa Cina, dan mungkin lebih dominan untuk bisa lebih dominan tahu tentang mungkin kebudayaan Cina dan lain-lain ya, tidak tahu dengan kebudayaan negara sendiri. Walaupun dia Cina tapi dia tinggal di Malaysia. Oke, kita lanjut seperti apa videonya. Keberhasilan Indonesia dalam membentuk jati diri bangsa kita tak lain karena berpilar pada Pancasila. Seperti religius, jadi bukan hanya berpatok pada satu agama saja, contohnya seperti Islam saja, namun mewajibkan religius bagi setiap warga negara sesuai dengan agama yang dianut. Kedua, toleransi, tidak membedakan suku dan etnis, baik pribumi maupun keturunan. Disiplin menggunakan hal-hal yang menjadi karakter bangsa kita dalam keseharian, contohnya dengan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Kerja keras dalam berbagai hal, apapun dikerjakan yang penting halal. Kemudian kreatif dalam bereksperimen di bidang teknologi maupun kehidupan sosial. Kemudian demokratis dalam bernegara. Contohnya, meski suku Jawa mayoritas di Indonesia, namun demi keutuhan bangsa, mereka lebih legowo memilih bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional, di mana bahasa Melayu yang menjadi ibu dari bahasa Indonesia sebenarnya. Kemudian semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini justru terbalik di Malaysia, bro. Karena mereka beranggapan bahwa Melayu adalah mayoritas dan mengharuskan minoritas mengikuti kehendak mereka. Coba sedikit kreatif seperti yang Indonesia lakukan. Oke teman-teman ya, demikian ya satu bahasan video yang membahas tentang perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia. Oke, memang diakui sekali lagi ya, Malaysia punya satu sistem pendidikan di atas dengan peringkat di atas Indonesia, itu kita mengakui. Tapi kelebihan dari sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana sistem pendidikan Indonesia bisa lebih membentuk karakter jati diri bangsa generasi muda. Demikian teman-teman ya, karena dari pendidikan inilah suatu bangsa bisa membentuk satu karakter jati diri generasinya dan bisa mencintai bangsanya sendiri. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Silakan teman-teman bisa komentar, tapi tentunya dengan bahasa yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.